pada tugas kali ini dengan tema makna harmoni keberagaman, kita memilih gender, yaitu sebagai Kak Mevi sebagai narasumber. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Kak. Nama saya Mevi Eka Nurhaliza, saya dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Jadi di sini mau minta tolong nih Kak, karena kan ada tugas buat wawancara. Nah kita mau tanya-tanya ke Kak Mevi. Sebelum itu alasannya kenapa sih kok Kak Mevi itu milih buat jadi dosen? Jadi sebenarnya dari awal memang saya tertarik dengan dunia pendidikan. Jadi sejak lulus SMA saya selalu mikir bahwa nanti setelah lulus sekolah saya harus punya pendidikan yang tinggi. Saya tidak berpikir saya punya karir yang tinggi, tapi saya harus punya pendidikan yang tinggi. Karena sekali lagi bahwa perempuan yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Jadi saya sampai saat ini pun saya masih bercita-cita bahwa suatu hari saya nanti menjadi seorang profesor gitu ya dalam tanda kutip. Tapi mungkin sekarang sedang jalannya dan dalam prosesnya. Jadi memang dari awal memang punya tertarik dengan dunia pendidikan, hanya mungkin tidak ekspektasi untuk jadi dosen ya. Cuman memang kebetulan Tuhan membantu langkahnya ke sana. Apa jurusan yang Kakak ambil untuk aku maksudnya kayak kuliahnya itu ngambil jurusan apa? Saya S1 Prodi Hubungan Internasional di Universitas Ampel Surabaya. Terus kemudian kebetulan gitu ya, saya jadi lulusan terbaik. Akhirnya dapat beasiswa untuk S2 di UIN juga. Kemudian saya coba ikut tes S2 di UIN. Akhirnya lolos, saya ngambil Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Kalau sekarang saya jadi dosen di UIN itu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, prodinya Pengembangan Masyarakat Islam. Kalau di UMAHA, saya jadi dosen di prodi Desain Komunikasi Visual. Kenapa Kakak kok pilih beberapa jurusan tadi? Waktu kuliah ya. Jadi sebenarnya S1 dulu saya bingung, benar-benar bingung karena saya pengen kemana gitu. Awalnya saya mau ngambil fisika karena saya sangat tertarik dengan dunia fisika gitu ya, karena nilai saya dari semua mata pelajaran juga yang paling baik itu fisika dan agama. Terus sempat coba jalur undangan di UNESA waktu itu fisika tapi gagal. Akhirnya kemudian nyoba UMPTN di UIN, itu saya nyoba di dua jalur tes gitu ya, keterima dua-duanya di hubungan internasional sama PNI, tapi saya ngambilnya hubungan internasional. Waktu itu guru agama saya sih yang contoh, kayaknya kamu cocok di HI. Makanya kemudian saya memutuskan untuk coba milih HI, ternyata terima. Bagaimana cara kakak menyikapi kritikan dari mahasiswa? Setiap saya memulai kelas gitu ya, setiap minggu saya selalu ngomong di akhir kelas bahwa kalau mereka memang punya kritik dan saran silahkan disampaikan, karena saya open book gitu ya. Jadi kalau misalnya cara saya mengajar ada yang kurang atau kemudian mereka menginginkan sistem pengajaran yang lain, ya akan kita diskusikan. Karena saya bukan dosen yang otoriter yang kemudian apa mau saya kemudian mereka harus melakukan gitu, tapi lebih kepada banyak diskusi. Teman-teman mau bagaimana, saya bagaimana, dan enaknya bagaimana, semacam itu. Dan apa yang memotivasi kakak untuk menjadi seorang dosen? Gini, jadi sebelumnya kan memang saya pengen gitu ya, tertarik di dunia pendidikan, tapi tidak pernah punya pikiran menjadi dosen. Jadi waktu S2 kebetulan saya ketemu sama salah satu profesor saya. Kalau mungkin teman-teman kayaknya nggak pernah dengar. Jadi beliau adalah Prof. Nur Syam. Beliau itu waktu zamannya pemerintahan Pak SBY ya, kemudian Kementerian Agamanya dipimpin Pak Lukman Hakim. Prof. Nur Syam itu beliau menjadi sekretaris jenderalnya Pak Lukman Hakim. Jadi beliau orang nomor 2 di Kemenang. Nah, saya diajar beliau, kemudian beliau minta saya untuk membantunya di salah satu website. Jadi beliau punya website, jadi saya ngisi tulisan gitu ya setiap minggu 2-3 kali terkait dengan riset. Jadi kemudian sejak itu saya sering diskusi dengan beliau, kemudian sering bersama beliau dalam banyak hal gitu ya terkait dengan dunia pendidikan. Sejak saat itu saya merasa bahwa saya suka gitu loh, jadi dosen tuh
saya suka karena saya ketemu mahasiswa itu, saya diskusi, saya bisa bercanda, jadi nambah temen juga. Jadi itu sih yang bikin salah satu motivasi saya menjadi dosen juga, karena bagi saya perpustakaan itu sangat menginspirasi. Pernah gak sih kakak ngerasain privilege dan dosen perempuan sekolah itu ada? Pernah dibedain gak sama mahasiswa? Berarti lagu? Pada dasarnya saya tidak pernah tahu gitu ya bagaimana secara real sikap mahasiswa ketika ada dosen perempuan dan dosen laki-laki gitu ya. Mungkin saya rasa kalau teman-teman mahasiswa pasti mereka paham gitu ya bagaimana seharusnya bersikap terhadap dosen. Sepertinya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan atau berarti gitu ya terkait dengan bagaimana mereka memperlakukan dosen perempuan atau dosen laki-laki. Sopan satunya kayaknya juga sama, terus gimana mereka merespon misalnya tugas atau apa dan sebagainya. Saya rasa tidak ada perbedaan yang cukup signifikan gitu ya kalau kaitannya dengan mahasiswa. Kenapa kalau kakak berdiri berkarir daripada fokus perbuatan Gini, saya punya prinsip bahwa menjadi seorang perempuan itu harus berdikari, artinya dia harus bisa berdiri di kakinya sendiri dan tidak menggantungkan dirinya terhadap orang lain. Kalau ditanya kenapa sih tidak mau menjadi ibu rumah tangga yang kemudian fokus dengan suami gitu ya, emang pada dasarnya kalau keinginan itu ya pasti ada gitu ya seperti itu. Tapi saya sadar bahwa saya tidak mungkin bisa kemudian menggantungkan diri saya kepada orang lain sepenuhnya gitu ya, termasuk suami saya. Makanya tidak ada jaminan juga bahwa apa yang kita jalani sekarang tuh kayak baik-baik saja terus gitu ya. Pasti pada dasarnya nanti kita butuh diri sendiri gitu. Jadi makanya saya memilih untuk berkarir gitu ya, mencoba bekerja di luar, menjadi wanita pekerja, karena yang tadi saya ingin berdikari dan tidak ingin menjadi beban, tidak ingin menjadi beban bagi siapa. Mungkin kakak ada saran bagaimana cara merespon aturan-aturan dari masyarakat terhadap perempuan gitu? Gini, saya selalu punya prinsip bahwa kita hidup untuk diri sendiri gitu ya. Jadi saya sadar bahwa menjadi seorang perempuan itu tidak mudah dengan berbagai tekanan di masyarakat. Misalnya kalau masih gadis gitu ya, nggak boleh pulang di atas jam 9, apa kata tetangga, lagi-lagi tetangga. Terus misalnya kemudian ketika sudah menikah, perempuan harus melayani suami ya kerja pulang sudah selesai gitu ya. Perempuan juga harus kerja, terus nyuci, terus beresin pekerjaan rumah dan sebagainya. Saya tidak menafikan bahwa dunia memang sangat patriarkis gitu ya terhadap perempuan. Perempuan juga harus dituntut misalnya milih mau jadi ibu rumah tangga ataukah bekerja, padahal kita bisa melaksanakan fungsi atau pekerjaan itu multitasking itu bisa, bersama-sama itu bisa. Jadi bagaimana untuk merespon tekanan gitu ya dari masyarakat terkait hal itu, saya rasa lebih condong untuk satu jelas menghargai gitu ya. Kalau kemudian misalnya nggak boleh pulang jam 9 malam misalnya, oke, kita masih dalam batas wajar gitu ya. Tapi kalau kemudian sudah mulai menyentuh ranah masa depan, misalnya kamu sih 23 kok belum nikah ya, itu kan agak sangat mengganggu gitu ya. Tapi kalau terkait hal fundamental semacam itu, kemudian kita nikah cuma karena dorongan dari masyarakat, sangat tidak bijaksana. Jadi sebagai perempuan, satu, kita harus punya prinsip, yang kedua mampu memilih gitu ya, mana yang kemudian bisa untuk direspon dengan baik atau yang kemudian bisa diabaikan. Jadi kita harus sadar posisi bahwa memang menjadi perempuan saat ini gitu ya bukan menjadi hal yang mudah, karena zaman sekarang saja dengan zaman dulu itu beda. Kalau zaman sekarang bekerja sama halnya dengan harga diri bagi seorang perempuan. Karena terkadang misalnya nanti kalian mau nikah, jalan ke calon mertuanya tanya kerja di mana, ya kan? Ya jadi kerjanya dulu kan, kerja di mana, lulusannya apa, gelarnya apa dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Jadi bagaimana cara merespon tekanan masyarakat? Kita harus punya prinsip, harus paham bagaimana posisi, milah mana yang baik dan mana yang enggak, mana yang perlu didengerin dan mana yang harus diabaikan. Oke, terima kasih untuk Kak Mevi atas waktunya. Sama-sama, semoga membantu.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.